Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman dari seseorang yang bernama Doni. Ketika dia pulang mudik lebaran dari Jakarta ke Semarang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Angin malam berhembus pelan saat Doni menutup pintu kontrakannya di bilangan Cengkareng. Hampir tengah malam, dan ia baru saja menyelesaikan lembur terakhir sebelum libur lebaran. Di tangannya, sebuah ransel lusuh berisi baju dan oleh-oleh untuk keluarganya di Semarang. Ia memandang motornya, sebuah motor bebek hitam keluaran lama yang setia menemaninya sejak kuliah. "Ayo, kita pulang," gumamnya. Tahun 2016, Doni memutuskan mudik seorang diri. Teman-teman sekantornya pulang lebih awal. Sementara ia tertahan pekerjaan. Jam menunjukkan pukul 00:47 saat ia mulai menyalakan motor dan menarik gas. Jalanan mulai sepi. Langit Jakarta tampak pucat. Lampu-lampu kota meredup karena sebagian daerah sudah mulai kosong ditinggal para pemudik. Rute yang akan dilaluinya sederhana. Jakarta, Cikampek, Cipali, Brebes, Tegal, Pekalongan, Alas Roban, Semarang. Namun ada satu hal yang sempat membuatnya ragu. Perjalanan malam melewati Alas Roban, sebuah daerah hutan yang terkenal gelap, berkabut, dan penuh cerita tak masuk akal. Meski begitu, Doni menepis pikiran buruk itu. Banyak cerita horor memang beredar di internet. Tapi ia yakin, semua itu hanya bumbu dari para pengarang yang suka menakut-nakuti pemudik pemula. Ia sudah dewasa, ia bisa mengendalikan dirinya, atau setidaknya, itu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Jalan sepi menuju tengah malam. Arus kendaraan arah Jawa Timur cukup padat hingga masuk wilayah Cikampek. Namun setelah lewat Subang, jalan mulai lengang. Lampu-lampu jalan meninggalkan garis-garis kuning di kaca helmnya, menciptakan ilusi seolah dunia bergerak mundur. Doni mulai merasakan kantuk, matanya berair, pundaknya pegal. Ia belum tidur sejak pagi karena menuntaskan laporan tambahan dari bosnya. Ia memutuskan berhenti di rest area kecil yang terletak di pinggir sawah. Tidak ada bangunan. Hanya warung kecil yang sudah tutup dan satu lampu neon menggantung di tiang kayu. Doni turun, merenggangkan badan. Matanya menatap ke arah sawah gelap. Seorang kakek tiba-tiba muncul di dekat motor, entah dari mana. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, menggunakan sarung kumal dan peci hitam yang tampak sangat tua. Doni kaget namun berusaha sopan. Pak, kaget saya." "Dari mana?" Kakek itu hanya tersenyum tipis. "Mau kemana malam-malam begini, nak?" "Mudik. Mau ke Semarang." Kakek mengangguk pelan. "Semarang ya? Lewat Alas Roban?" Doni mengangguk lagi. Tatapan kakek itu berubah. Seperti iba, seperti hendak mengatakan sesuatu yang tidak enak. "Hati-hati di sana. Belum lama ini ada yang dipanggil." "Dipanggil?" Kakek menatap Doni dengan mata tajam namun kosong. "Iya, dipanggil oleh mereka yang tidak hidup, tapi tak bisa mati." Doni langsung merinding. "Ah, Bapak bercanda." Kakek itu hanya tersenyum aneh. Kemudian menghilang begitu saja ke arah sawah. Seolah tubuhnya lenyap di telan gulita. Padahal jalan sawah itu datar. Seharusnya masih terlihat siluet seseorang berjalan. Namun tidak ada apa-apa. Doni menelan ludah. Paling dia masuk ke semak-semak. Ia kembali menyalakan motor. Namun saat hendak memasukkan kunci, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di jok belakang motornya, ada jejak tangan kotor seperti tangan penuh tanah liat. Padahal ia yakin 100% jok itu bersih sebelum ia berhenti. Tangannya sedikit bergetar. Ia menghapus jejak itu dengan tisu. Mencoba tidak berpikir terlalu jauh. Mungkin debu, pikirnya. Mungkin saat masuk Pekalongan, angin berubah dingin. Udara mulai berubah lebih dingin saat memasuki Pekalongan. Jam menunjukkan pukul 2:13. Doni menyalakan jaket tambahan karena angin malam menusuk sampai tulang. Ia sengaja menghindari jalur utama kota untuk mempersingkat waktu dan memilih jalur yang lebih sepi. Setiap beberapa kilometer, lampu jalan redup berkedip seperti hampir padam. Daerah itu mulai gelap. Sampai akhirnya, ia memasuki jalan menanjak menuju Alas Roban. Disinilah cerita-cerita dari internet sering bermula. Kabut tipis menyelimuti pepohonan. Suaranya hanya desiran angin dan knalpot motornya sendiri. Di beberapa titik, terlihat bangga-bangga tabur dan dupa yang sudah padam di pinggir jalan tanda kecelakaan yang masih baru. Doni menelan ludah. Santai, banyak orang lewat sini tiap hari. Namun beberapa ratus meter kemudian, ia merasakan bau wangi menyengat. Wangi bunga kenanga bercampur melati. Seperti aroma dari sesajen upacara. Padahal tidak ada angin sama sekali. Wangi itu semakin pekat.
menusuk hidung, dan memaksa Doni menahan napas. Aduh, apa ada yang buang bunga di jalan? Ia mencoba fokus mengemudi. Tapi tiba-tiba, motor seperti melewati sesuatu seperti tubuh lunak. Bukan batu, bukan lubang. Doni kaget dan refleks melihat ke spion. Di spion, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang duduk di jok belakang motornya. Tubuhnya putih pucat. Wajahnya tertutupi rambut. Bajunya seperti baju kebaya lusuh yang sudah usang. Kedua kakinya tidak menyentuh pijakan. Menggantung begitu saja. Doni langsung gemetar. Ia tidak berani berhenti. Ia memalingkan wajah ke depan dan memacu motor lebih cepat. Namun suara lirih terdengar dari belakang. Mas, jangan cepat-cepat. Aku ketinggalan. Napas Doni memburu. Telapak tangannya basah. Ia melaju kencang. Tetapi suara itu makin dekat, seolah langsung berbisik di dalam helmnya. Boleh aku ikut? Aku mau pulang juga. Doni memekik. Tanpa suara, ia segera meraih gantungan tas kecil di depan motornya. Mencari-cari benda apapun yang bisa ia pegang agar tidak panik. Tangannya menemukan sebutir permen. Permen, gumamnya. Entah kenapa, ia teringat cerita ibunya tentang makhluk halus yang senang diberi sesuatu agar tidak mengikuti manusia. Ia membuka bungkus permen itu dengan tangan gemetar, lalu melemparnya ke belakang tanpa melihat. Hening. Doni tidak berani memeriksa spion. Hening. Hingga akhirnya, hembusan dingin di belakang hilang pelan-pelan. Ia memberanikan diri melihat spion. Perempuan itu sudah tidak ada. Doni menghela napas. Hampir menangis lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Karena di jok belakangnya sekarang ada bunga melati segar bertumpuk seperti baru dipetik. Jalan tidak berujung. Semakin dalam ia masuk ke alas roban, semakin tebal kabutnya. Motor mulai berat. Seperti melaju di bawah tekanan kuat dari depan. Lampu motor memantulkan butiran air seperti serpihan kaca. Anehnya, meski sudah lewat hampir 20 menit, ia masih berada di jalan yang sama. Melewati tikungan yang sama. Pohon tumbang yang sama. Bahkan batu besar yang sama. Ini. Muter di tempat, Doni mengusap visornya yang mulai berembun. Suara knalpot semakin kecil. Seperti meredam sendiri. Doni mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut hantu, melainkan takut tidak bisa keluar dari tempat itu. Hutan di samping kiri terlihat lebih rapat, dan di beberapa sela pohon, ia melihat bayangan manusia berdiri diam tanpa kepala, atau duduk memeluk lutut sambil menutup muka. Namun setiap ia berkedip, bayangan itu hilang, seakan-akan hanya bayangannya sendiri. Atau bukan. Beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan, ada motor lain jatuh melintang di jalan. Lampunya padam. Tas masih terikat di jok belakang. Doni melambat dan berhenti. Mas, panggilnya. Tidak ada jawaban. Doni turun dari motor dan menoleh ke semak-semak. Mas, ada yang kecelakaan? Tiba-tiba, seseorang muncul dari kegelapan berjalan santai ke arah motor itu. Tubuhnya tegap, memakai jaket ojek online yang robek di beberapa bagian. Tapi yang membuat Doni mundur ketakutan adalah wajahnya. Wajah itu tidak punya mata. Kosong, dua lubang gelap menggantikan keduanya. Pria itu berbicara dengan suara berat. Mas, tolong bantu bangunin saya. Doni jatuh terduduk, ya Allah. Ya Allah, pria tanpa mata itu kembali menunjuk ke motor jatuh itu. Tolong bangunin saya. Doni meraih motornya dengan cepat dan memacu gas tanpa pikir panjang. Ia tidak peduli apakah benar ada korban kecelakaan. Nalurinya menjerit bahwa itu bukan manusia. Ia melaju sekencang mungkin. Namun ketika ia memalingkan wajah sebentar ke spion, pria tanpa mata itu berlari mengejarnya dengan kecepatan tidak wajar. Larinya tidak seperti manusia, seluruh tubuhnya melampat-lampet, seperti patah. Namun kecepatan geraknya hampir setara motor Doni. Mas, tolong, bangunin saya. Doni berteriak panik dan memutar gas hingga maksimal. Suara pria itu semakin jauh, lalu hilang. Hanya suara angin. Namun Doni belum sempat bernapas lega. Ketika ia memandang ke depan dan mendapati motor jatuh yang sama muncul lagi di depan. Dan dari semak-semak sebelah kanan, kembali keluar pria tanpa mata itu. Tolong bangunin saya. Perempuan berbaju lebaran. Doni tidak percaya lagi pada kenyataan. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran mimpi buruk. Akhirnya, ia memutuskan menerobos motor jatuh itu. Ia menguatkan diri, memacu gas, dan melewatinya tanpa berhenti hampir mengenai bodi motor tersebut. Ketika melintas, ia mendengar suara lirih. Kok kabur, Mas? Ia tidak menoleh. Dalam beberapa menit, jalan berubah. Pepohonan semakin jarang. Kabut sedikit menipis. Dan ia merasa sudah hampir keluar dari zona mematikan itu. Hingga ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan muda, memakai baju gamis putih, lebaran dan jilbab rapi. Wajahnya cantik, bersih, tersenyum hangat. Ia mengangkat tangan, meminta tumpangan. Doni awalnya ragu.
Tetapi perempuan itu terlihat sangat manusiawi, tidak seperti makhluk tadi. Suaranya lembut ketika berbicara. Mas, boleh saya ikut sampai atas? Saya mau pulang, tapi motornya mogok. Doni menelan ludah. Ia menatap wajah perempuan itu. Tidak ada hal aneh. Tidak ada bayangan hitam di kakinya. Tidak ada aura dingin. Normal. Silakan naik. Perempuan itu duduk manis di belakang. Tidak ada perubahan suhu. Tidak ada wangi melati. Tidak ada suara aneh. Mas dari Jakarta ya? Tanyanya ramah. Iya. Mau ke Semarang. Oh, saya juga. Rumah saya dekat pertigaan besar nanti. Terima kasih ya mas. Ucap perempuan itu. Untuk pertama kalinya, Doni merasa sedikit tenang. Namun, ketika mereka melewati tikungan, perempuan itu tiba-tiba bertanya, Mas, kok nggak lihat saya tadi? Hah, maksudnya? Perempuan itu tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar. Kan saya udah dari tadi berdiri di belakang mas. Waktu mas lewat sama perempuan rambut panjang itu, Doni langsung merinding. Ia mencoba melihat spion, tetapi visornya berembun. Perempuan itu mendekatkan wajah ke helm Doni, berbisik, sebenarnya yang boleh pulang itu cuma salah satu dari kita. Doni langsung menendang rem dan menghentikan motor mendadak. Perempuan itu terjatuh ke belakang. Namun bukan jatuh ke tanah. Ia melayang, kemudian tubuhnya berubah kusut, wajahnya memanjang. Matanya gelap tanpa bola, dan mulutnya sobek hingga telinga. Masnya mau pulang? Atau aku? Doni tanpa pikir langsung tancap gas. Di belakangnya, makhluk itu menjerit panjang. Jeritan yang terdengar seperti ratusan suara dalam satu tubuh, keluar dari alas roban. Setelah hampir 5 menit melaju, tanpa melihat ke belakang, akhirnya pepohonan berganti menjadi rumah penduduk. Lampu-lampu jalan kembali terang. Pelang hijau besar menunjukkan tunjungan, Batang, 5 km. Doni hampir menangis lega. Ia berhenti di sebuah pom bensin kecil yang memang buka 24 jam. Ada beberapa pemudik lain sedang istirahat dan mengisi bensin. Doni turun dari motor. Napasnya tersengal. Petugas SPBU menatapnya aneh. Mas, nggak apa-apa. Mukanya pucat banget. Doni menggeleng. Pak, saya tadi. Dia Las Roban. Petugas itu mengangguk pelan. Tidak terkejut. Siring. Mas, banyak yang ngalamin. Kalau malam-malam, apalagi lewat jam 3, pasti ada yang ikut. Doni merinding. Ikut? Iya. Tapi, Mas termasuk beruntung. Beruntung? Gimana? Petugas itu hanya tersenyum samar, karena masih bisa sampai sini. Doni membungkam. Ia tidak ingin tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak beruntung. Sampai di Semarang. Menjelang subuh, Doni akhirnya tiba di rumah orang tuanya di daerah pedurungan. Ibunya langsung membuka pintu dengan mata berkaca-kaca. Doni, ya Allah, lama banget kamu. Ibu khawatir. Doni memeluk ibunya erat. Maaf bu, ibunya mengusap punggungnya. Ayo masuk, cepetan mandi dan tidur. Doni mengangguk. Ia melepas jaket dan masuk ke dalam kamar lamanya. Namun sebelum ia menutup pintu, ibunya berkata, Oh iya, Don, jangan lupa ambil barangmu yang jatuh di luar tadi. Doni menoleh. Barang apa? Hah, itu. Tadi ibu lihat perempuan rambut panjang, pakai kebaya dia, nyerahin barang kamu. Katanya, tadi ketinggalan di belakang motornya mas. Doni terdiam. Seluruh tubuhnya membeku. Perempuan rambut panjang bu, ibunya mengangguk polos. Iya, tadi dia cuma bilang begitu, terus hilang ke gang sebelah. Doni pelan-pelan membuka pintu dan melihat ke teras. Di atas kursi, ada setangkai melati segar dan sebuah pesan kecil yang ditulis dengan tulisan tidak stabil. Terima kasih, sudah antarkan aku pulang. Sampai di perjalanan berikutnya, Doni menutup pintu sepat-sepat dan memeluk dirinya sendiri. Ia tahu, sesungguhnya, ia tidak pulang sendirian. Demikianlah kisah pengalaman Doni yang pulang mudik lebaran dari Jakarta ke Semarang. Nantikan kisah-kisah berikutnya dari Hening Sunyi.